Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan hari ini saya Hedi Sulasona akan menyampaikan presentasi terkait koneksi antar materi modul 2 dan berikut adalah presentasinya. Koneksi antar materi modul 2 praktek pembelajaran yang berbiasa. Sebelumnya saya sampaikan pendahuluan terlebih dahulu, yaitu untuk tujuan presentasi pada hari ini adalah menjelaskan hubungan 3 modul utama 2.1, 2.2, dan 2.3 yang berfokus pada pembelajaran diferensiasi, kompetensi sosial emosional, dan coaching untuk supervisi akademik. Dan mengapa hal ini penting? Ketika modul ini saling melengkapi tentunya dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan murid dan seperti itu. Jadi perlu saya sampaikan dari per modul. Yang pertama modul dari 1, pembelajaran diferensiasi. Jadi inti dari modul ini adalah pembelajaran yang berfokus pada kebutuhan siswa yang berbeda, mulai dari kesiapan, minat, profil belajar, dan lain-lain. Kemudian tujuannya untuk modul 2.1 menciptakan kesempatan yang adil bagi semua siswa untuk berkembang tentunya. Dan elemen utama dalam modul 2.1 ini adalah menyesuaikan materi dan strategi pengajaran kita sebagai guru, dan juga mendorong partisipasi aktif berdasarkan minat dan gaya belajar siswa. Jadi jelas bahwa untuk pembelajaran diferensiasi intinya adalah pembelajaran yang berfokus pada siswa yang berbeda. Selanjutnya untuk modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional atau KSE. Ini dari modul ini tentu saja memastikan perkembangan kompetensi sosial dan emosional siswa sebagai bagian dari pembelajaran. Kita melibatkan sosial emosional para peserta didik kita. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membantu siswa mengembangkan kesadaran diri, pengelolaan diri, hubungan sosial, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian untuk elemen utamanya dalam modul 2.2 adalah integrasi kompetensi sosial emosional dalam proses pembelajaran, dan juga mengembangkan lingkungan belajar yang aman serta emosional yang terkendali. Seperti itu. Dan juga untuk modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Di sini intinya adalah penggunaan pendekatan coaching dalam supervisi akademik untuk meningkatkan kualitas pengajaran kita sebagai guru tentunya. Tujuannya apa? Tentu membantu guru merefleksikan praktik pengajarnya dan menemukan solusi mandiri. Elemen utama dalam kegiatan coaching untuk supervisi akademik adalah pertanyaan refleksif untuk menjalankan pemahaman dan pendekatan berbasis kolaborasi, bukan evaluasi. Selanjutnya, apa saja koneksi antar materi? Di sini sudah terlihat di modul 2 kita memiliki modul 2.1, 2.2, dan 2.3. Hubungannya modul 2 dengan 2.1 dengan 2.2, modul 2.1 dengan modul 2.3, dan juga modul 2.2 dengan modul 2.3. Yang pertama, koneksi antar materi modul 2.1 dan 2.2. Hubungannya tentang pembelajaran diferensiasi dengan KSE. Memungkinkan para pendidik merasa nyaman dengan gaya belajar mereka dan sejalan dengan mengembangkan kompetensi emosi positif atau positif yang sudah dibahas di modul sebelumnya. Dengan memenuhi kebutuhan unik siswa melalui diferensiasi, guru secara tidak langsung mendukung pengembangan sosial emosional para siswa di kelas. Dan juga sebagai contoh adalah pembelajaran yang disesuaikan dengan kesiapan siswa dapat membantu mereka merasa lebih percaya diri dan merupakan salah satu tujuan dari KSE. Jadi mahasiswa diminta untuk menyiapkan diri mereka sebelum belajar atas dasar kesadaran diri. Selanjutnya modul 2.1 dan 2.3. Hubungan antar pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi membutuhkan pemahaman dalam konsep dan coaching membantu siswa merasakan praktek pengajaran yang diferensiasi. Coaching dalam supervisi itu mendorong guru untuk terus beradaptasi dengan kebutuhan siswa yang. Jadi kita di sini dituntut para guru untuk selalu melakukan kegiatan refleksi antar teman sejawat dengan mendapatkan coaching. Kemudian coaching dalam surat ini mendorong siswa untuk terus beradaptasi dengan siswa yang sama. Melalui coaching, guru dapat menyadari cara diferensiasi yang berobat atau diferensiasi yang berkembang. Kemudian koneksi antar materi modul 2.2 dan modul 2.3. Di sini hubungannya apa sih antara KSE dengan coaching? Kompetensi sosial emosional juga sangat relevan dengan coaching, di mana pelatih atau coaching harus menunjukkan empati. Di sini harus ada empatinya, ya, dan mendengarkan secara aktif dan memberikan umpan balik yang membangun kepada coaching. Coaching membantu guru mengembangkan kompetensi sosial emosional
sendiri tentunya, sehingga mereka bisa menerapkan lebih baik dan contohnya nih, guru yang lebih terampil dalam mengelola energinya dapat lebih efektif dalam memberikan umpan balik yang bermanfaat. Kemudian apa sih untuk step berikutnya? Sinergi ketiga modul ya. Jadi ada sinergitas ketiga, kolaborasi, keterampilan, dan kompetensi. Modul 2.1 yang fokus pada diferensiasi memberikan dasar untuk memahami kebutuhan unik siswa. Setiap siswa memang memiliki kebutuhannya masing-masing seperti itu. Kemudian untuk modul 2.2 atau KSE memastikan pendekatan diferensiasi dengan mempertimbangkan perkembangan emosi siswa. Jadi kita tidak hanya sekedar mengajar yang berdiferensiasi, tapi juga harus mempertimbangkan KSE juga. Dan di modul 2.3 lagi dengan mendukung guru, kita sebagai pengajar untuk merefleksikan dan mengembangkan keterampilan mengajar melalui pendekatan kolaboratif yang mengutamakan perkembangan sosial dan ekonomi. Terus apa sih hasilnya dari sinergi ketiga modul ini? Sinergi ketiga modul ini menghasilkan pembelajaran yang adaptif, holistik, dan kolaboratif. Bagi penutup, akan saya memberikan kesimpulan. Jadi untuk modul 2.1, 2.2, dan 2.3 saling melengkapi dalam belakang pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada hasil akademis, tapi juga mengembangkan sosial dan profesional baik untuk siswa maupun guru. Pesan akhir pada dasarkan koneksi antar materi modul 2 ini adalah dengan menghubungkan ketiga modul ini, tentunya guru penggerak sebagai agen perubahan dapat menciptakan sekolah yang lebih inklusif dan memberdayakan. Terima kasih. Presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.